Bikin bangunan, ya seperti SD sampai sekarang masih bangunannya, Pak sudah reot itu sudah. Di sebelah selatan SMA PGRI-nya, ya sebelah selatan jaraknya. Ya pindah ke sana dulu karena diusir. Pada tahun 90-an Ya sekitar tahun 90-an lah. Ya pindah ke sana, dirikan sekolahnya sampai sekarang masih kontrak. Karena di sana tidak cukup, kelasnya banyak. Kelas tak cukup, jadi ada yang di selatan, ya di selatan. Ya masih tetap anunya. Orang di bawahnya masih bagus juga gitu. Cuma ini yang di atas sudah rapuh itu. Nah, yang bayar itu semua, boleh diceritakan sedikit? Pada zamannya itu saya bayarannya hanya SPP uangnya, tidak ada apa lagi. SPP siswa dipakai modal pembangun strategis. Kalau sekarang kan ada BOS itu, ya, pemerintah pusat ada dana. Waktu itu tidak ada sumbangan siapa, berdiri betul-betul berdiri sendiri, ya. Jadi ada sisa sedikit kita siapkan untuk membangun, bukan untuk dimakan, ya, gitu. Jadi betul-betul membangunlah gitu. Jadi selama ini mohon maaf dari profesi Bapak ini yang bisa Bapak nikmati dari gaji saja ya Pak? Ya, gaji negeri kan ada, kan sebagai pegawai negeri. Kebetulan pegawai negeri dipindahkan di sana. Karena saya pengurus PGRI, saya dari Kanwil gampang lah untuk mau di mana gitu. Artinya karena kita ikut disuruh ini itu mau gitu lah. Ya, akibatnya saya disayang lah begitu. Tidak ada, jarang barangkali ada guru SD jadi kepala sekolah SMA itu pikir itu anunya. Itu kan berbeda kualitas ya Pak. Guru SD yang jadi kepala sekolah SMA tapi kualitasnya itu berbeda. Itulah. Artinya teman-teman di atas itu di Kanwil memperhatikan saya karena perjuangan begitu gigih kita. Ya diberikanlah sekolah. Diusir di sana ya kamu sekarang pimpin sana itu. Nah ini jalan ceritanya. Kan setelah saya sewa, dapat lagi kumpulkan uang, belilah tanah. Begitu. Beli tanah 15 ara waktu itu, tidak salah 100.000 gitu. Ya. 9 ara dulu. 9. Kemudian di 9. Ya betul 9. Kemudian tambah lagi 5 ara. Sehingga menjadi 6 ara dan jadi 15 ara sekarang. Itu sewa, baru membangun itu juga pinjam uang saya ke Tabanan, ke Bu LPD di Tabanan, miliknya Ibu siapa namanya itu, Bu Nyoman, toko terkenal di Tabanan. Pinjam itu 200 juta, kemudian 2 kali 300 juta, jadi 500 juta. Jadi totalnya 500 juta. Ya, membangun itu sekolah itu sekarang di samping yang lain-lain tambah uangnya. Jadilah bangunan itu sekarang. Sebelumnya kan beli tanah itu atas nama saya sendiri. Karena saya mendirikan itu. Itulah ceritanya mengapa namanya saya gitu. Karena Bapak yang mendirikan. Ya gitu. Tetapi berjalannya berkepanjangan karena pakai nama PGRI. Peraturan PGRI itu dibuat dari pusat. Semua sekolah PGRI adalah milik PGRI, milik yayasan PGRI. Berarti dimiliki oleh yayasan sekarang statusnya Pak? Sekarang ya tidak, tetap nama saya masuk itu. Bapak. Tetapi
kepala sekolahnya mengatakan, ini kan saya guru yayasan dan sekolahnya sekolah milik yayasan, maka saya bertanggung jawab pada yayasan, bukan kepada Pak Jawi. Itu artinya saya hilang, saya dihilangkan itu nama saya sebagai pendiri. Tidak ada pendiri katanya, tidak ada pendiri itu. Bagaimana Pak menyikapi hal ini? Bagaimana? Inilah konflik sekarang terjadi, inilah gitu inti pokoknya mengapa saya dibuang gitu. Terus perasaan Bapak bagaimana? Bagaimana ya, orang bertahun-tahun 20 tahun saya nunggu itu, begitu dia ini sekarang jadi kepala sekolah 20 tahun dia, saya tunggu, udah ada laporan, tidak pernah. Ketika saya tanya itu, Pak kan sudah berpensiun, sudah tidak ada lagi, ngapain? Ini udah milik yayasan, itu dia. Oh gitu. Segampang itu Pak? Ya, segampang itulah. Sampai sekarang masih itu, Pak. Dan sampai sekarang dia masih oleh karena itulah mengklaim. Karena itulah saya ingin cut itu potong sampai sekarang. Ya. Kebetulan dia sudah 2 kali masa jabatan kepala sekolahnya. Silakan keluar. Inilah jalan ceritanya dia. Dia harus keluar dan saya masuk karena itu tanah milik saya. Bapak menuntut. Iya, saya tuntut ya. Tapi baru pada di bawah, tidak di pengadilan. Sehingga terus ini kan ini harus itu, dibolak-balik terus putar-putar. Gitu. Bapak ingin menyelesaikannya. Ingin menyelesaikan secara baik-baik, tetapi saya ditanggapi ya sudah tidak ada karena saya sudah tahun pensiun tahun umur 60 saya pensiun. Gitu. Sekolah selanjutnya karena sekolah Pegri, maka dengan senang hatinya dia mengatakan ini sekolah Pegri. Itulah cerita daripada konflik sekarang ini gitu. Pemilik sebagai pendiri, sebagai pemilik, sebagai pembina gitu. Ya, saya ingin karena nama sekolah itu adalah atau tanahnya atas nama saya. Menurut saran dari beberapa, kan tanya saya keliling kepada pengacara, pada pembela, bagaimana ya? Itu. Notaris juga mungkin ya. Ditanya notaris, bagaimana ini ya? So, saya ini kok saya mau dihapus di sana. Bagaimana Pak ini? Wah, ini kamu punya ini. Mungkin juga Bapak punya bukti-buktinya. Iya. Boleh dikatakan barangkali semua sudah pernah dikunjungi untuk konsultasi gitulah sebelum saya berjuang gitu. Sehingga teman-teman juga ada heran, apa sih Pak Jawi Bapak punya uang itu cari pembela itu apa sih tidak keluar uang itu. Bahkan disarankan saya jangan. Apalagi dari pengurus yayasan, tuh ya ampun kita tuh, jangan. Nanti di mana cari uang itu untuk membayar. Nanti ya maksudnya kaya jadi terlantar nanti gitu. Itu sarannya. Itu sebab harus keluar biaya kan. Penguatan itu yang tidak ada yang tahu. Jangan itu tidak tahu. Bahkan kepada yang saya ajak berjanji tidak pernah jumpa bicara masalah penguatan itu. Tahu-tahu ada tanda tangan saya. Jika dicek kok sepertinya asli gitu. Sepertinya asli. Ya. Tapi tidak ada itu. Saya tidak pernah ke Kuto tanda tangan, tidak pernah dibacakan di depan oleh notaris di depan saya. Kan tidak ada itu. Berarti boleh disimpulkan itu? Ya, gimana simpulin? Makanya saya bingung jadinya. Coba. Semacam pemalsuan kan? Ya, kan begitu jadi. Bukti yang kedua, ketika saya pensiun, sebelum pensiun, mengirim surat ke yayasan untuk pengangkatan kepala sekolah. Secara demokratis dipilih guru-guru yang senior di sana, siapa yang menjadi ngomong sekolah gitu. Usulan itulah dipotong nama saya, tanda tangan saya dihilangkan.
Bapak? Ya, saya sebagai kepala sekolah mengirim surat ke kantor yayasan untuk menunjuk kepala sekolah baru. Dipilih di antara 4 orang yang ada di sekolah. Senioritasnya mana, siapa yang mau, ada yang mundur, itu ada suratnya lagi, ada mundur. Itu hilang, itu kan berarti tanya-tanyanya siapa memotong dan untuk apa. Sangat besar perhatiannya. Nah, saya rasa itu menyangkut hukum itu. Kan begitu. Cuma saya belum, ini tadi ya. Buktinya. Hilang. Coba silakan baca. Ya. Saya ambil ke sana, ke yayasan. Ya. Aslinya, ya. Itu teman yang ada yang mundur tidak mau jadi kepala sekolah. Mundur dia. Ada yang mundur, ada yang maju kan gitu. Begitu. Yang otentik ada sudah saya dapatkan gitu. Nyatanya itulah hilang. Sampai sekarang belum dapat jawaban itu siapa yang memotong, untuk apa? Tidak ada yang bisa menjawab itu. Tidak mau menjawab, tidak tahu gitu jawabannya. Gimana? Agung Ayu Sriati selaku Saya Kesabutran SPPD dari apa ini? Oh begini. Begini saya tanya di sana, ketua yayasan malah saya disuguh uang. Suguh uang 150 juta untuk ini oleh ketua yayasan yang dikatakan bahwa ini haknya Pak Agung ini, silakan ambil gitu. Ketika itu lalu dia buat surat. Nah sebenarnya yang dibuat bukan kwitansi terima uang, tapi perjanjian. Perjanjian apa isinya itu? Ya, saya tolak itu. MOU ya Pak? MOU ya. Sebab maksudnya kasih uang itu untuk apa? Kan sebenarnya adalah hak saya sebagai pembina dan sepanjang 10 tahun dia tidak pernah bayar itu artinya. Maka ketua yayasan, saya mengambil kebijaksanaan, Pak tolong dibayar ini 15 juta, 15 juta per bulan untuk selama 20 bulan. Berapa 15 bulan? 1,5 juta berapa itu? Itu mau dibayar. Saya jadi terima itu karena penerimaan yang saya itu tidak sesuai dengan maksudnya. Ya, betul. Itu perjanjian apa? Tidak sebanding dengan bukan sebandingnya. Tapi peruntukannya satu, katanya uang itu adalah uang kompensasi karena akhir tahun kan ada biasanya. Itulah selama 15 tahun untuk 10 tahun dan 10 tahun. 10 tahun kali 15 juta, tiap tahun diberikan 15 juta. Kalau 10 tahun kan 150 juta jadinya. Saya kan maunya terima gitu. Tahu kok dibikin ke surat ini. Ngapain? Apa maksudnya ini? Itu yang muncul gitu. Begitu. Saya tidak jadi terima itu karena mau dicekok ke saya hasilnya sertifikat itu dihargakan 150 juta untuk saya. Biar saya serahkan sertifikat itu pada beliau. Selesai lah. Hilanglah saya gitu. Untuk menghilangkan nama Bapak dari... Ya itu bukti contoh tanda tangan ini. Apa itu gunanya maksudnya? Ada perjanjian, tidak dibacakan, tidak pernah ketemu, tahu-tahu ada perjanjian. Saya cek di sana, di notaris, begitu. Dan isinya tidak sesuai. tidak. Isinya artinya tidak
tidak ada hak waris. Pak waris ini dipotong hanya saya, selama saya hidup saya dapat 2 juta, enggak 2.300.000 gitu. Itu saja, dan itu sama dengan pesuruh saya. Sama, saya begitu, pesuruh saya juga sekian. Dapat. Ada 5 orang, kelimanya sama itu. Termasuk saya gitu. Sudah bayar ini, apa lagi? Gitu. Pak Jawi ke sekolah, kok mau tanya, pasti tanya ini aset ini. Tidak ada lain. Ya, gitu. Saya tidak ada utang budi dengan Pak Jawi. Itu dia bilang, padahal dia ada di Denpasar karena saya juga gitu. Saya yang angkat dia, yaitu di Sulawesi mau pindah pulang ke Bali. Pamannya saya baik dengan saya. Istri yang pamannya itu juga teman saya sekelas. Sehingga saya baik sebetulnya gitu. Pamannya yang minta tolong pada saya. Ya sebanyak-banyak ajak bermain, dia ngajak main. Saya tahu-tahu dikajet saya ya, gitu. Ini yang menjawab saya mangkat. Di samping itu dia mengatakan saya hanya berutang budi pada Dewa Putra, bukan Pak Jawi. Nah, itu kata-katanya. Ketika dan data itu di rapat lagi, bukan di forum rapat. Cucu saya kan dengar itu orang di sana ada, adiknya ada di sana, dengar juga. Tanya begitu, saya tanya, bukan begitu maksud saya begini, dibalik itu maksud hati siapa tahu itu kan. Itu benar-benar ketidakadilan Pak. Ya itu ciri-cirinya apa itu kan kita tanya lah gitu. Ya, dan sampai sekarang dia sudah sekian bulan sudah habis masa jabatannya, kok tidak mau mundur. Untuk apa itu tidak mau mundur? Ini guru-guru dicekoknya semua, tidak. Sekarang pada dia itu guru-gurunya. Ya masih simpati pada dia, karena dia pintar itu. Ya artinya belum tentu orang pintar ya Pak. Ya. Nah itulah jadi saya berjuang demi itu. Moga-moga Tuhan barangkali mengizinkan. Ya, Om Santi, Santi, Santi. Oh.